out while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia atau yang disingkat HAM. Hak asasi manusia, disingkat HAM, adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Ciri-ciri HAM yang pertama yaitu hakiki, yang kedua universal, yang ketiga tidak dapat dicabut, dan yang keempat tidak dapat dibagi. Jenis-jenis HAM yaitu 1. Hak asasi pribadi, 2. Hak asasi politik, 3. Hak asasi ekonomi, 4. Hak asasi hukum, 5. Hak asasi sosial budaya, dan 6. Hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Pengaturan mengenai hak asasi manusia telah ada sejak disahkannya Pancasila sebagai dasar pedoman negara Indonesia. Meskipun secara tersirat, baik yang menyangkut mengenai hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun hubungan manusia dengan manusia. Hal ini terkandung dalam nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila yang terdapat pada Pancasila. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Secara sederhana, HAM adalah sesuatu yang seharusnya dilindungi, dijaga, dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia dengan negara sebagai penjaminnya. Jika HAM seseorang tidak dijaga, dilindungi, dihormati, bahkan sampai dicabut atau diabaikan, maka artinya sudah terjadi pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Pelanggaran HAM biasa, 2. Pelanggaran HAM berat. Menurut Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu 1. Kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Salah satu contoh pelanggaran HAM yaitu tragedi Kanjuruhan. Tragedi kelam sepak bola Indonesia yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang pada Sabtu 1 Oktober 2022 menyisakan duka yang mendalam bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pasalnya, insiden pasca pertandingan sepak bola tersebut menyebabkan lebih dari 100 nyawa meninggal dunia, sementara ratusan korban lain mengalami luka-luka. Tak heran jika kejadian ini disebut sebagai tragedi kemanusiaan paling hitam di era modern. Menurut Julius Ibrani, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dari Hak Asasi Manusia Indonesia, PBHI, terkait tragedi Kanjuruhan yang menewaskan banyak orang tersebut dinilai terdapat unsur pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat. Di samping itu, pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu maupun institut negara terhadap hak asasi manusia secara individu. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat 6, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok yang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian membatasi atau mencabut hak seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dalam pasal 8 dalam UU tersebut dinyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Terkait tragedi Kanjuruhan yang diduga secara sistematis hingga adanya korban dalam jumlah yang masif, maka dari itu diperlukan pengusutan secara tuntas dalam tragedi Kanjuruhan ini. Dugaan besar yang beredar di masyarakat adalah terdapat upaya sistematis yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian dan petugas keamanan dalam menangani kerusuhan yang terjadi dalam usai pertandingan berlangsung. Sorotan pertama adalah mengenai aksi turun lapangan
yang biasa dilakukan oleh supporter kepada tim sepak bola, dalam hal ini khususnya supporter Aremania pada tim sepak bola Arema FC. Hal tersebut disalahartikan oleh petugas keamanan dan aparat kepolisian yang menilai sebagai suatu aksi yang dapat membahayakan. Dengan hal tersebut, petugas keamanan dan aparat kepolisian secara langsung melakukan tindakan pengamanan dengan melakukan penembakan gas air mata ke arah supporter di dalam tribun. Atas tindakan pengamanan yang dilakukan petugas keamanan dan aparat kepolisian tersebut, patut ditanyakan apakah ada instruksi atau arahan untuk melakukan penembakan gas air mata secara besar-besaran itu ke arah supporter. Dugaan ini semakin menguat dikarenakan tembakan gas air mata yang diarahkan ke arah penonton dalam tribun dan adanya upaya pencegahan serta penyelamatan diri setelah para korban terpapar gas air mata. Hal ini menimbulkan suatu kepanikan dalam kerumunan massa yang berbondong-bondong ingin menyelamatkan diri dari gas air mata tersebut. Padahal sebelum ditembakkan gas air mata, aparat pengamanan stadion bisa melakukan beberapa hal terlebih dahulu, seperti dinamisasi massa yang sudah jelas pasti akan konflik dan berkerumun akibat kerusuhan yang terjadi, misalnya, sehingga jika memang kerusuhan tak terhindar dan gas air mata perlu digunakan, jumlah korban yang berjatuhan tidak akan fatal dan tidak masif. Dengan demikian, karena aparat keamanan tiba-tiba saja memutuskan menggunakan gas air mata, aksi itu dinilai bukan untuk mengamankan penonton dari suatu kerusuhan, melainkan untuk melukai para penonton dan juga supporter yang berada di dalam tribun tersebut. Dengan adanya upaya yang dinilai sistematis ini, maka tragedi Kanjuruhan dianggap bukan hanya suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh aparat saja, melainkan juga merupakan pelanggaran HAM berat. Dari sini diperlukan identifikasi lebih lanjut apakah ada suatu perintah atau komando atas tindakan aparat kepolisian tersebut yang dinilai bukan hanya tindakan biasa, melainkan adanya unsur dari pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM terus terjadi dikarenakan ada berbagai faktor yang dapat memicu adanya pelanggaran HAM baik dalam faktor internal maupun eksternal. Faktor internal pelanggaran HAM dapat terjadi dikarenakan adanya sifat egoisme, intoleransi, kurangnya empati, serta rendahnya tingkat kesadaran HAM. Faktor eksternal pelanggaran HAM dapat terjadi dikarenakan adanya penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya sistem hukum, penyalahgunaan teknologi, serta adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, dalam tragedi Kanjuruhan bisa dinalarkan bahwa ada kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dalam lemahnya sistem hukum yang mengatur akan prosedur pengamanan dalam kerusuhan. Dalam pasal 1 ayat 6, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang pelanggaran HAM serta pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM dijelaskan bahwa pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida atau yang bisa disebut pemusnahan kelompok secara sistematis dan disengaja dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Atas tragedi Kanjuruhan yang dinilai terjadi sangat sistematis dan mengakibatkan kematian banyak korban, diharapkan dapat diusut dengan tuntas dan mengindahkan hukum yang berlaku. Begitu pula dengan aparat penegak hukum dapat mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang telah dilakukan. Diharapkan pula pemerintah memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM serta dapat bertanggung jawab atas kejadian ini. Jangan sampai kejadian yang mengerikan ini terulang kembali di masa yang akan datang. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memperbaiki dan memperkuat regulasi hukum yang ada.